Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi ringan amatiran ala gue. Kali ini gue mohon maaf sebelumnya kalau ada suara-suara kendaraan, karena ini ceritanya lagi di desa, bukan di Semarang, bukan di Malang. Kali ini gue di Ponorogo, masih dalam rangka liburan juga ya. Yang ingin gue bahas adalah jadi Manchester United ini nanti akan melakoni pertandingan pertama di Tour Amerika Serikat, akan menghadapi tim Premier League lainnya, akan menghadapi Arsenal. Kick-off-nya sendiri akan pukul atau jam 10 malam 22. Seperti biasa Sobat Football United bisa mengikuti pertandingannya dari manunited.com ataupun di apps-nya juga ya. Setahu gue sih masih bisa dan itu gratis. Oke, terkait dengan pertandingan tersebut, Erik ten Hag kali ini membawa skuad utamanya nih. Berbeda ketika menghadapi Leeds United maupun juga menghadapi Olympique Lyon. Manchester United masih didominasi oleh pemain muda. Pemain senior ada tapi kan nggak banyak. Nah, yang menarik juga Andre Onana. Ini juga sudah berada di atau dikabarkan akan ikut serta. Gue juga penasaran sih apakah dia bisa langsung bermain. Oke, terkait dengan pertandingan tersebut, Erik ten Hag ada konferensi pers dan ingin gue bahas pagi ini konferensi pers Erik ten Hag terkait dengan pertandingan uji coba persahabatan antara Manchester United menghadapi Arsenal. Gue ambil dari Manchester Evening News, gue artikan dan nanti akan gue kasih opini seperti biasa. Ada pertanyaan tentang Harry Maguire. Erik ten Hag mengatakan, semua bisa mengerti kalau ini merupakan hal yang mengecewakan bagi seorang pemain, artinya dicopot ban kapten. Tapi ini juga hal yang bagus untuk tim dan juga Harry Maguire. Dia merupakan seorang pemain yang sangat penting. Kita memiliki 4 center backs. Kita membutuhkan paling tidak 4 center back. Kita sangat happy Harry Maguire ada di skuad kita. Wah, ini pertanda bisa jadi memang begini. Ketika Harry Maguire dicopot sebagai kapten, di situ gue memprediksi jangan-jangan Harry Maguire akan cabut nih dari klub. Karena dicopot ya kan, ini kan bukan sesuatu yang mengenakan. Lalu bagaimana Harry Maguire juga memberikan komentar kan, dia kecewa dicopot, tapi di sisi lain dia juga memberikan support kepada tim. Bisa jadi kemungkinannya Harry Maguire akan meninggalkan Manchester United. Tapi di sisi lain bisa jadi ini juga bagian dari negosiasi dari Erik ten Hag sendiri. Harry Maguire tentu saja sempat dikabarkan juga kan kalau dia ini sebenarnya masih ingin untuk stay di Manchester United. Lalu akan ada pembicaraan dengan Erik ten Hag. Nah, mungkin ini asumsi gue ya, bisa jadi memang ini merupakan salah satu poin yang diajukan oleh Erik ten Hag. Kalau seandainya Harry Maguire tetap ingin tinggal di Manchester United, dia akan melakoni posisi role yang berbeda. Bukan hanya dia tidak akan jadi pilihan utama ataupun bahkan pilihan kedua, tapi bisa jadi juga ban kapten atau situasi dia sebagai kapten Manchester United ini akan digantikan oleh pemain lain. Dan Harry Maguire nampaknya menerima itu. Kita lihat apakah dia tetap akan stay. Kalau gue berharap sih ya ada nama-nama lain kan yang dikaitkan dengan Manchester United untuk posisi center back. Kalau dikatakan Erik ten Hag butuh setidaknya 4, ada satu nama Axel Disasi juga yang dikaitkan dengan Manchester United. Tapi tentu saja Manchester United harus melepas karena sekarang punya 4 ya kan, Victor Lindelof, Harry Maguire, Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane. 2 nama terakhir ini merupakan pilihan utama dari Erik ten Hag. Sehingga menurut gua ya kalau Harry Maguire cabut baru akan ada datang pemain baru. Erik ten Hag terkait dengan mengamankan posisi striker, dia mengatakan kita akan melakukan segalanya di kekuatan kita untuk bisa mendapatkan pemain yang tepat. Kita tahu target-target kita akan mengerahkan segala upaya untuk bisa menyelesaikan hal ini. Ya, Rasmus Højlund dikabarkan juga sedang diincar, bahkan menurut Fabrizio Romano akan segera dilakukan penawaran resmi dari Manchester United. Manajer ataupun pelatih dari Atalanta juga sudah memberikan komentar terkait dengan Rasmus Højlund. Dia mengatakan kalau pemain ini merupakan pemain penting, salah satu pemain atau talenta terbaik di Eropa, kalau bukan yang paling baik di Eropa.
mengenai harga, dia menginginkan sebenarnya harga yang lebih tinggi lagi. Artinya kalau dari situ gue menangkap memang dia sudah menangkap nih. Sorry ya suaranya. Kayaknya dia juga sudah menangkap situasi ada kemungkinan besar Rasmus Højlund akan cabut dari Manchester United. Bagaimana kalau seandainya Rasmus Højlund datang? Gue sudah pernah memberikan analisa ringan amatiran, tapi kalau seandainya memang ini hal yang sudah dipertimbangkan betul, dianalisa betul, dihitung betul oleh Erik ten Hag dan juga tim kepelatihan Manchester United, ya menurut gue kita lihat saja ya bagaimana perkembangannya. Mengenai Erik ten Hag yang memberikan kapten ke Bruno Fernandes, di skuad kita punya banyak pemimpin. Anda membutuhkan Anda butuh sebuah tim dengan banyak pemimpin, tim player, spesialis, dan juga pemain yang bisa memberikan motivasi. Semua area itu Anda harus bisa mengcovernya. Saya sangat happy kita punya lebih dari satu pemimpin. Bruno akan memakai ban kapten, tapi dia akan mendapatkan juga support dari yang lain. Seperti gue prediksi, gue perkirakan kalau memang Bruno Fernandes akan menjadi kapten selanjutnya, dan memang betul. Dan menurut gue tahu Sobat Football nanti juga punya pendapat lain, tapi menurut gue secara ringan amatiran ya ini merupakan pilihan yang tepat kalau dilihat dari pilihan-pilihan yang lain yang ada di skuad Manchester United. Di polling yang gue lakukan, Casemiro menempati posisi paling atas, tapi menurut gue Casemiro oke, dia berpengalaman, prestasinya juga banyak. Kendala pertama adalah bahasa, kendala kedua adalah tentu saja culture dari tim, dari klub, dari kota, dari fans. Ini yang menurut gue dia harus pahami lebih dalam ya, harus lebih bisa dimengerti, dan itu berjalan dengan waktu. Bisa jadi Casemiro akan menjadi kapten kedua, vice kapten ya, yang juga penting sih menurut gue. Tapi jadi kapten, jadi tidak kapten, gue melihat memang bagaimana peran dari Casemiro di dressing room ini sangat besar. Itu diakui betul oleh Erik ten Hag. Tapi Erik ten Hag lebih memilih Bruno Fernandes yang sebenarnya sudah dari musim lalu ya. Pendapat lainnya tentang title challenge atau kemungkinan juara. Erik ten Hag mengatakan kita menginginkan kemenangan di setiap pertandingan. Kita telah menunjukkan musim lalu kita bisa mengalahkan semua tim. Anda harus melakukannya lebih konsisten. Jadi atau sehingga ini merupakan salah satu tujuan kita untuk bisa lebih konsisten. Lalu kita akan bisa melihatnya. Kita menginginkan untuk bermain di level lebih tinggi lagi, dan kita juga memiliki permintaan atau keinginan yang juga lebih tinggi lagi. Kita akan lihat. Ini merupakan kompetisi yang kuat, tapi kita bisa mengalahkan semua tim. Musim lalu sudah diperlihatkan bisa mengalahkan semua tim. Konsistensi, sepakat gue. Musim lalu masih ada banyak inkonsistensi, dan itu merupakan kunci dari kompetisi. Premier League ini seperti maraton, tidak bisa sprint ya, harus secara konsisten. Bisa bermain bagus, harus bisa konsisten meraih kemenangan, baik itu menghadapi tim kuat maupun tim yang tidak diunggulkan ketika Manchester United bermain. Tapi ya konsistensi merupakan kunci, dan walaupun nampaknya dalam tanda kutip hanya satu kata konsistensi, tapi ini merupakan hal yang sulit menurut gua. Arsenal menunjukkannya ya, bagaimana mereka kehilangan konsistensi di pertandingan-pertandingan akhirnya mereka tergelincir karena Manchester City lebih konsisten. Itu sih menurut gua. Dan Manchester United sudah bagus, finish di peringkat ketiga, tapi seandainya bisa berandai-andai Manchester United bisa lebih konsisten ya, bisa lebih tinggi lagi posisinya, dan ini memang hal yang harus diperbaiki. Erik ten Hag memberikan pendapat tentang David De Gea. David memberikan banyak kontribusi di hasil-hasil kita tahun lalu. Semua clean sheet yang dia buat merupakan sebuah performa dari tim karena kita bertahan dengan 11. Ini jelas David juga memiliki peran yang sangat besar, kontribusi yang sangat besar. Tapi ada waktunya semua pemain meninggalkan sebuah klub. Ini merupakan momen yang tepat dari perspektif kita. Dia juga membuat kontribusi yang besar, ya, tapi juga intinya dia merupakan seorang legenda. Jadi kita harus mengucapkan selamat tinggal, dan juga dengan fans. Mungkin akan ada farewell ya. Ini yang Erik ten Hag katakan, farewell game. Mengenai Harry Kane, Erik ten Hag tidak memberikan komentar karena dia tidak ingin memberikan
ya komentar ya terkait dengan pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lain. Mengenai pertandingan friendly, Erik ten Hag menganggap ini bukan pertandingan persahabatan, jadi dia tetap serius. Terakhir tentang Mason Greenwood, Erik ten Hag memberikan pendapat tentang Mason Greenwood. Dia mengatakan kalau ini merupakan keputusan klub dan tentu saja seperti yang saya katakan, opini saya ini tentang keputusan klub dan kita harus menerimanya. Masih belum jelas ya. Oke, kurang lebih demikian konferensi pers Erik ten Hag terkait pertandingan menghadapi Arsenal. Sekali lagi apa yang ingin gue lihat ketika menghadapi Arsenal bukan sekedar kemenangan, tapi bagaimana nih saat ini Manchester United akan bermain dengan tim utama. Akan seperti apa ya? Ini menurut gue juga sangat menarik untuk disaksikan. Pemain muda tentu saja masih terus akan dilibatkan, tapi bagaimana komposisi, gaya permain, formasi, penempatan dan lain-lain, menurut gue ini yang lebih penting, lebih enak untuk disaksikan sih ya. Oke, kemenangan memang salah satu juga yang akan akhirnya dilihat, tapi bukan itu yang sekali lagi ingin gue saksikan, tapi bagaimana cara Manchester United bermain, lebih ke situ sih ya, baik itu secara kolektif maupun secara individu. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.